Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santekno. Oke, kita akan lanjut lagi pembelajaran kita, yaitu yang sekarang kita masih membuat middleware, terutama untuk authentication. Nah, ada pilihan lain selain yang sebelumnya. Yang sebelumnya tuh basic authentication, OAuth authentication, JWT authentication, dan yang lainnya. Yang sebelumnya bisa lihat di video-video sebelumnya juga. Nah, untuk kali ini kita akan coba menggunakan API Key Authentication. Secara sederhananya sebenarnya API Key ini di-generate sendiri dan di-set di header, terus nanti akan di-validate di middleware kita. Nah, sebelumnya API atau Application Programming Interface itu memainkan peranan yang sangat penting nih di sini dalam aplikasi. Banyak aplikasi menggunakan API sebagai perantara untuk menampilkan data di dalam interface aplikasi. Oke, untuk memastikan aplikasi tetap aman, nah ini ada salah satu metode autentikasi menggunakan API Key Autentikasi. Nah, kita akan mencoba membuat middleware API Key Authentication. Nah, apa itu middleware? Yaitu komponen penengah. Kalau di sini mungkin teman-teman juga sebenarnya udah bisa tahu itu kegunaannya middleware itu apa. Tapi kita akan mencoba membuat middleware untuk memeriksa apakah header API key-nya itu dikirim pada request dan sesuai dengan API key yang valid atau tidak. Nah, nanti akan kita validate. Setelah validate, kalau benar dia akan lanjut ke handlernya. Kalau tidak, dia akan dibatalkan dengan status authorization, unauthorized. Nah, gitu. Nah, library yang kita pakai ini, lalu project yang digunakan. Nah, ini strukturnya sama, API key. Oh, coba saya update dulu biar sesuai. API key. Nah, seperti ini. Lalu nanti implementasinya seperti ini. Oke, kita coba aja langsung. Kita akan buat namanya API key.go. Terus package-nya middleware. Setelah itu kita akan lanjut membuat satu function middleware. Nah, karena API key ini perlu autentikasi matching validnya, maka kita akan buat misalkan constant valid API key. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Terus kita akan membuat function API key. Next-nya itu HTTP root handler. Baliknya pun handler juga. Terus kita akan return function sesuai sama yang biasa kita pakai. Nah, setelah itu kita akan ambil dulu si API key dari header, yaitu dengan set check get. Nah, kita tulisnya API key karena kita akan setnya itu adalah header dengan nama API key. Selanjutnya, jika ada pengecekan di sini, jika API key tidak ada atau tidak valid, nah gitu. API key tidak valid. Dengan valid API key yang tidak sama, maka kita akan balikin error dengan unauthorized. Status unauthorized. Return. Ini cukup simple sebenarnya kalau API key ini, asalkan API key yang dikirim sama dengan API key yang ada di set kita, di set pada saat kita buat gitu.
Selanjutnya kita berarti lanjut ke handler berikutnya jika API valid. Next berarti kita kirim writer, request, dan kayaknya paramnya. Sudah, si API ini cukup mudah ya. Selanjutnya kita buat berarti di sini handler untuk si function proteksi menggunakan API ini. Protected API handler misal kayak gini ya. Terus ini kita copy aja sama karena sama. Nah, kita return misalkan byte access granted to protect endpoint using API key. Nah, gini. Setelah itu kita set di sini handlernya. Di main lah maksudnya. Di sini add middleware for endpoint for using API key. Router get kita akan set misalkan di mid API key ya. Berarti di sini nah, kita akan tulisnya API key. Kebetulan saya udah bikin si Postman-nya nih. API key. Lalu nanti kita pasang middleware API key protected API key handler. Sudah. Ini udah termasuk ke dalam middleware API key. Kita coba jalankan. Oke, berarti kan middleware ini kita harusnya cek validasi 1 sampai 0 nih. Ini key-nya. Berarti pada saat kirim, nah di sini pada Postman kita bisa memilih tipe autentikasi apa aja. Nah, tapi kalau API key udah disediain nih, API key, dan ini tuh sebenarnya akan di-set di header. Nah, terserah sebenarnya ada header, ada query params. Nah, terus key-nya apa? Key yang kita set itu adalah API key. Berarti tulis saja API key, terus di sininya 1, 2, 3, 4 sampai 0. Kita request. Nah, access granted. Kalau enggak, dia akan unauthorized. Ini kita close dulu deh konsolnya biar enggak terlalu ribet. Terus param nggak ada, body juga nggak kita set. Si ini juga sebenarnya nggak kita set. Nah, tapi kita hanya set ini aja. Nah, jadi ini sebagai sampel aja sebenarnya untuk passwordnya, tapi usahakan passwordnya jangan seperti ini. Usahakan si API key-nya itu yang sudah di-generate dan lumayan panjang. Bisa jadi nggak hanya ini aja. Usahakan yang susah banget untuk kita hafalkan karena ini sangat secure gitu. Harus end to end, server dan klien saja yang tahu bahwa API key-nya apa. Jadi kalau misalkan udah ke publish, perlu di-rotate. Di-rotate itu kita replace ke yang baru yang berbeda dari sebelumnya. Nah, ini udah bisa, berarti kita akan coba membuat unit test-nya. Bagaimana menambahkan unit test dari si API key tersebut. Nah, kita langsung aja generate API key, terus ini kita set di sini biar kelihatan. Lalu API key ini kita buat di sini. Yang pertama kita membuat instance, create instance handlernya dulu, handler HTTP router.
Boleh pakai ini juga, http router new, misalkan kayak gini. Terus kita buat handler API key mocking. Kan router get protected, terus API key, terus mock. Nah, kita buat mock satu deh. Function mock protected API key menggunakan http response write, terus requestnya http request dan paramnya kita nggak pakai juga nggak apa-apa, router params. Kita balikin aja langsung write, misalkan sama ya kayak yang di handler. Nah, ini contoh mocknya ya. Mock itu untuk memastikan si keluarannya sama dengan yang kita ekspektasikan. Protected key. Sudah. Terus kita tinggal argumen. Nah, argumennya itu kita ganti jadi API key string. Terus di sini once-nya kita ubah juga menjadi expected code integer. Nah, dan di sini pun kita akan ubah dikit. Nggak dikit sih. Request. Nah, ini pakai http request lagi. Ini request. Terus ini get. Ini juga pakai get. Terus protected kayak initial request biasa. Kita handle juga kalau misalkan terjadi fatal dari error. Selanjutnya kita set API key to header request. Berarti request dot header set API key, terus API key-nya, argumen dari argumen. Selanjutnya kita add recorder for catch response. Di sini berarti recorder kita initiate ya, tp test recorder, maka router dot serve http recordernya, terus requestnya. Selanjutnya kita akan periksa statusnya sama atau tidak. If recorder code tidak sama dengan yang diekspektasikan, berarti kita akan expect itu error. Status code harusnya D aja. Di sini recorder code expected-nya expected recorder code. Oke. Ini udah. Sisanya kita akan buat test case. Nah, test case-nya yang pertama berarti valid API key. Argumennya API key-nya berarti 12345678990. Terus expected-nya berarti http oke. Selanjutnya ini yang invalid
invalid API key. Key-nya misalkan kita invalid API key. Ini berarti dia statusnya unauthorized. Satu lagi yang kosong. API key is empty. API key-nya kita set kosong, maka dia authorized juga. Status unauthorized. Oke, udah. Kita coba run. Oke, aman. Udah valid. Kita jalanin. Udah sesuai. Oke, jadi untuk API key ini udah kita coba tes via Postman dan kita buat unit testnya pun sudah ke cover. Jadi sebenarnya mudah untuk membuat API key ini. Cukup kita tahu bahwa key dari header yang dikirim sama dengan key value yang ada di dalam aplikasi yang udah di-set. Jadi di-match-kan secara logik ya, di-match-kan, kalau tidak sama ya nggak bakalan terautentikasi gitu. Kalau udah sama ya udah berarti itu udah terautentikasi dengan baik. Oke? Bagi teman-teman yang masih bingung bisa langsung tanya ke channel saya di Santekno atau bisa di komen di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.